Aku duta sampo. Jadi ari-arinya penuh dengan warna. Jadi kalau Menara Petronas belum kita bisa sambangi, kita bisa ke pom bensinnya dulu ya. Yuk masuk yang mau makan mie bareng Catur ya. Masuk. Ayo masuk. Lihat. Mbah menyedot ubun-ubun. Di situ. Bukan dicium ya, disedot. Disedot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai menjawab pertanyaan dari Mbak Kekok yang ada di rumah, Mbak Hasan dan juga Ibu Hasan akan ngobrol dulu membahas sesuatu yang pasti ya. Ini ngebahas masalah ijab kabul. Sebagian besar di sini pasti sudah ya, sudah merasakan, bahkan udah ada yang berkali-kali menjalani hal itu. Berkali-kali. Belum sama sekali. Yang belum sama sekali berarti Uying sama Hans. Ini kita tanya ke Andis nih. Andis udah 2 kali ya berarti ijab kabul. Gimana tuh Dis perasaannya 2 kali ijab kabul? Dua kali kenapa? Nggak hafal apa kawin lagi? Nggak ada loh. Ada orang yang ngulang karena saking paniknya, saking groginya, padahal udah tinggal baca. Atau dia beli seperangkat alat sholatnya 1 lusin. Jadi udah disiapin sama dia, kan baru 2 kan? Masih 10 lagi. Jatuhnya penipu Anda ya. Kalau udah nyiapin 12. Karena gimana rasanya 2 kali ijab kabul nih? Halo. Kalau yang pertama agak grogi. Ya udah yang keduanya mah lancar karena kan yang pertama udah pernah gitu. Oh gitu. Berarti yang pertama ya. Nah, yang pertama grogi. Ya, tapi kan lancar gitu, sekali doang. Oh, sekali doang. Baca atau hafal? Pertama ya baca. Sah. Masa tangannya penghulu dibalak-balik. Om Pimpa. Langsung kan gitu sah gitu. Terus yang kedua lancar. Lebih lancar, baca ke sah. Wih, keren. Kan dikasih. Oh, dikasiri. Ya. Oh, yang kedua dikasiri. Tapi gimana deg-degannya waktu pas ijab kabul? Begini juga nggak sih pas ijab kabul begini juga nggak? Enggak lata kan pada saat itu mah belum lata. Udah yang Ngobrol aja. Malah tidur. Nang, kalau lu Nang ijab kabul terus dia tidur. grogi atau Wah, grogi Pak, saya. Grogi gimana? Udah lata belum? Enggak, sebenarnya udah latah. Cuma kan waktu itu kan sempet udah keluar dari dunia syuting kan udah nggak pernah gitu Pak. nggak pernah Uying! nggak pernah garuk-garuk? Udah nggak pernah garuk-garuk ya? Bukan maksudnya. Udah nggak pernah gatel? Udah sempet nggak gerah. Udah sempet nggak latah Pak. Oke, Gitu. udah sembuh pada saat itu. Gitu. Babayo Pak. Baca apa ngapalin? Ngapalin Pak, alhamdulillah Pak. Wah, alhamdulillah. Ngapalin. Masih inget gak? Ini ingat Pak. Ayo coba. Saya tinggal terimanya nikahnya Yani nih ya. Masih inget gak? Ayo. Saya terima nikahnya Yani Iskandar binti bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Harus lengkap loh. Bini harus lengkap loh. Binti. Saya terima nikahnya Yani binti Iskandar. Dengan? Angkat alat sholat dibayar tunai. Wah. Alhamdulillah sah kan Pak? Iya. Tapi emang maksudnya kalau Mbah pun pada saat itu groginya luar biasa karena kan disaksikan sama keluarga ya dong. Terus kita sebagai laki-laki kan harus menunjukkan ketegasan, kepercayaan diri kita yang luar biasa sama bapaknya calon istri kita pada saat itu. Ya dong. Kalau kita ngomongnya setengah-setengah,
ngomongnya kelihatan gak yakin, nah itu bahaya. Sama tahu gak, sadar gak kalau misalkan pada saat ijab kabul itu kenapa harus diucapkan dengan sungguh-sungguh menggunakan hati? Karena begitu kita ijab kabul, berpindah tanggung jawab seorang putri dari ayahnya kepada kita. Semua dosa dan kesalahan istri kita karena kelalaian kita dalam menjalankan kewajiban kita itu akan ditanggung oleh kita. Jadi apalagi yang belum menikah, ya dipikirkan baik-baik. Kalau kalian menikah itu besar tanggung jawabnya. Meler. Kita lihat nih video Mbah pada saat waktu akan nikah. Saya terima nikah dan kawinnya Revti Ayu Natasha Ibrahim binti Fitrian P. Ibrahim dengan mas kawin tersebut tunai. Nah, itu yang menikah mempelai cowoknya bukan Mbah. Predator itu. Predator. Rambutnya gimbal, kurus, ya Allah itu. Mbah pernah melewati masa-masa itu. Nah makanya itu waktu itu Mbah masih kurus, istri Mbah cantiknya luar biasa. Melihat Mbah sekarang terbukti bahwa Mbah bisa menyedot saripati istri Mbah. Cantiknya luar biasa. Lihat, Mbah menyedot ubun-ubun. Oh, di situ. Bukan dicium ya, disedot. Disedot, saripatinya disedot. Tuh. Tuh, pindah tuh. Energi semua pindah ke Mbah. Makanya Mbah awet muda, nah dia ngejar tua. Ya, begitu. Tapi kan memang bener kan, katanya rumusnya begitu. Wanita tuh jauh lebih cepat dewasa dan tua ya ketimbang pria katanya. Dewasa mungkin ya. Kalau tua mah duluan lah ayahnya. Ya iya kan ayah duluan lahir. Gimana sih? Aku duta sampo. Duta sampo lain. Nggak ada ya merek duta sampo lain ya. Jadi buat kalian yang mau ijab kabul, persiapkan diri kalian sebaik-baiknya karena ini hal yang mungkin membuat beberapa orang menakutkan, ya bikin grogi, bikin deg-degan, tapi gue yakin kalau lu pede dengan itu, dengan pilihan lu pasti semuanya juga diberikan kelancaran. Karena ada juga nih yang sempat beredar juga video begitu yakinnya, tapi jangan berlebihan juga ya. Kadang-kadang hal yang berlebihan juga nggak baik ya. Sebegitu semangatnya ada orang yang ijab kabul, dihentakkan tangan penghulunya sampai jamnya kayaknya rusak. Nih lihat deh videonya. Tuh. Bapaknya sampai minta maaf itu. Bapaknya pas saksinya gitu. Kata penghulunya, "Mas, ini saya kebeli jam tangan ini setelah nikahin 100 orang loh. 100 pasang loh. Tiba-tiba dengan mudahnya dihancurkan." Itu karena terlalu saking semangatnya. Kayak hari ini ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga gitu. Iya. Ada juga yang salah menyebutkan mas kawin itu, hati-hati juga kan. Iya. Menikah dengan seperangkat alat band kan. Ada alat sholat, iya. Gitu. Yuk, kita jawab pertanyaan dari Mbak Kekok. Dari Ashifa BCDE. Menara Petronas di Malaysia kan kembar ya. Nah, itu yang lahir duluan, yang kanan atau yang kiri, Mbah? Mbah nggak tahu ya jujur yang kanan atau yang kiri. Karena kan gini, ini ada menara kembar nih. Kalian ngelihatnya ini kanan, ini kiri. Yang benar ini apa? Dari kalian, kiri ini. Nah dari Mbah ini kanan ini kiri. Beda, bener gak? Berarti sebenarnya mereka lahirnya barengan. Jadi bukan yang kanan atau yang kiri. Dan mereka masih terhubung dengan tali pusar. Lihat, ini menara kembar terus ada jembatan. Nah itu tali pusar. Nah masih nyatu. Ibaratnya itu kembar siam. Kembar siam. Belum puput. Jadi ari-arinya penuh dengan warna.
Iya, sabar. Itu hari-harinya belum dipotong. Apa namanya? Ya bener kan? Ari-ari ya. Iya, hari-harinya belum dipotong. Jadi mereka masih kembar. Jadi kalau ditanya Menara Petronas kembar itu, aduh, iyalah. Jangan dianalogikan dengan manusia ya, balik lagi ya. Ini kan gedung ya. Tapi emang bener sih logikanya. Walaupun ini gedung kembar, pasti ada yang dibangun lebih dulu. Bagian kanan atau bagian B gitu? Kanan sih. Hah? Kanan sih. Keren. Dia soalnya yang megang semennya waktu itu. Ya kan tangan bagus duluan biasanya. Nah, tapi dari mana sisi kanannya? Ya pokoknya duluan kanan ya, menurut ibu ya. Oke. Kan dia bilang cuma kanan sama kiri doang. Ya betul. Jadi kalau kita ambil positifnya duluan kanan. Setelah itu baru dibangun yang kiri. Setelah itu baru dibangun jembatan. Jadi kalau Menara Petronas itu ada dua menara kembar, gedung tinggi, 2 gedung, terus ada jembatannya. Udah bisa dipastikan kanan dulu, baru setelah itu kiri, baru dibangun jembatan. Karena nggak mungkin dibangun jembatannya dulu, baru kanan kiri. Ya kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin dong. Ya bisa sih digantung gitu kan. Tapi ngegantungnya kan agak lama ya gitu. Ya amin, semoga kita bisa ke sana suatu saat nanti. KTP. Jadi kalau Menara Petronas belum kita bisa sambangi, kita bisa ke pom bensinnya dulu ya. Ya minimal kan ada gitu. Udah pernah ke Petronas gitu aja. Nggak usah ngomong menaranya. Benar. Iya, udah itu aja dulu. Selanjutnya Dari Adaerobi 394. Apa benar kalau kita pengen makan mie sukses harus nunggu kaya dulu? Masih gimana? Mie sukses. Oh, mie sukses. ini pertanyaannya Karena coba. jujur baru dengar namanya mie sukses beneran mie Iya sukses namanya? ada. Menurut ibu gimana? Harus nunggu kaya dulu? Ya enggak lah. Makan mie mah suka-suka kita, kapan aja orang kita bisa beli. Betul. Itu jawaban betul. Dan aku tambahin ya Bu. Apa benar kalau kita pengen makan mie sukses harus nunggu kaya dulu? Nggak perlu nunggu kaya dulu. Kalau kita mau makan mie sukses harus nunggu mateng dulu. Iya. Kaya kalau nggak mateng ngapain? Nggak akan bisa dimakan. Bener nggak? Jadi Keras dong. kremes. Nah, jadinya anak emas. Oh iya, anak emas. Iya, dikeremes gitu. Jadi kalau mau makan mie sukses nggak harus nunggu kaya. Nah itu kenapa dibilang mie sukses? Ini ada 2 kemungkinannya. Kata-kata yang ada di hidup kita itu, di alam bawah sadar kita itu bisa menjadi sesuatu loh. Kalau kita bilang, gua sukses, itu akan jadi doa. Terus menerus. Apa bukunya Bun? The Secret. Yaitu The Secret. Judulnya? Intinya sih sebenarnya apa yang lu tanamkan, apa yang lu ucapkan berkali-kali itu akan menjadi doa. Memang banyak kejadian orang bilang dirinya bodoh. Ya udah bodoh. Karena kita udah melabeli diri kita bodoh gitu. Bodoh sesaat nggak apa-apa, habis itu kita harus bangkit lagi. Makanya nggak, kita bisa. Kurang beruntung aja gitu. Ya, jadi makan mie itu nggak harus nunggu kaya dulu, nunggu matang. Selanjutnya Dari Gede Mar. kalau mau makan mie itu, apalagi dengan teman-teman seperti kalian, 1 nunggu matang, 2 nunggu teman-teman yang lain pergi ya. Kalau nggak habis sama teman-teman kalian. Diminta. Apalagi catur ya. Catur kalau mimian itu wah luar biasa. Ayo, masuk. Wih, sponsor dia ngajakin masuk. Ngapain ke TV, ke kamera dong. Yuk masuk yang mau makan mie bareng catur ya. Masuk. Ayo, masuk. Ini bareng catur. Gak usah nungguin sukses. Bareng catur, masuk aja dulu. Ini. Aduh. Kena iya benar. Iya. Banyak mie lah. Selanjutnya Dari Gede Marta, Mbak, kenapa di wahana mandi bola anak-anak tidak disediakan handuk? karena bolanya kering. Mandinya bukan mandi air. Di situ cuma bola, jadi nggak disediakan handuk. Disediakan handuk di rumah ya. Benar. Karena setelah mandi bola di area permainan itu biasanya Baru pasti mandi kan. Iya. Karena lumayan berbahaya juga. Bukan berbahaya, maksudnya beresiko kesehatan lah ya, lebih ke arah kesehatan karena kan banyak orang masuk ke situ. Kadang-kadang nggak cuma anak-anaknya, orang tuanya juga masuk. Kita nggak tahu. Malah jauh lebih seneng orang tuanya kan dibanding anak-anaknya biasanya. Iya, nggak disediakan handuk. Yang pasti mandi bola itu cuma buat anak-anak juga, mereka juga nggak ada air-airnya sama sekali. Selanjutnya dari
Andrea Kritian. Mbah mau tanya, kira-kira ikan gembung kalau dikasih tolak angin jadi pintar atau nggak gembung? Built-in mulu ya? Lu juga milih soalnya, nggak dipilih-pilih, Ji. Kayak gini ya, nih kita ngomongin logika ya. Ikan tuh kan tinggalnya di air ya, ya kan. Obat-obat itu kan obat cair ya. Nah, nggak maksud gue gini. Satu, nyobeknya aja udah susah. Nyobek pinggirannya udah susah. Ya. Kedua, kalaupun itu dituangkan ke mulutnya kan udah bercampur sama air. Percuma juga. Air masuk juga ke dalam mulut, makin kembung juga. Ya kan? Harusnya kan minum obat kayak begitu enaknya pakai air hangat, bukan pakai air kotor. Iya dong. Ini kalau minum tolak angin campur air, bukannya hilang anginnya, dia makin kembung. Makin gede, lama-lama dia jadi ikan lohan. Oh iya, salah. Oh iya. Kan ya iya. Kembungnya aman. Jadi sakit kepala. Jadinya gede. Jadi dua-duanya gede, perut sama nah, kepalanya. Perutnya jadi gede kepala. Makanya ikan lohan itu kan yang sombong. Gede kepala. Iya kan? Susah dikasih tahu. Ya begitu, kadang-kadang temennya juga gitu, begitu lewat sombong banget. Sama lohan padahal. Nggak ngaca, dia nggak ngaca. Selanjutnya. Nggak ngaca lagi. Terakhir dari Berilian. Mbah, tadi lihat ada mobil sedot tinja, terus saya bilang ke supirnya, "Woi, supir tai." Lah kok dia marah? Dia kan bukan lagi nyetirin tai. Dia lagi nyetir mobil. Kebetulan isi mobilnya memang kotoran. Ya tai. Ya tapi lu juga nggak punya hak bilang, "Woi, supir tai." Nggak gitu dong. Kan nanya, enakan gitu, "Bang, supir tai ya?" Itu kan lebih sopan. Itu kan lebih enak. Nggak mancing emosi dong. Iya dong. Saya pun kalau jadi supir itu ya paling kesel sesaat. Tapi setelah itu ya sadar gitu. "Bang, supir tai ya?" "Hah? Oh iya, bener." Tapi kalau, "Woi, supir tai." Nah, ini beda nih. Ini antara emang dia supir nganterin tai atau supirnya emang mukanya kayak tai. Puas lo? Hah? Puas lo?